Selamat datang pada dunia Danjo no Yujo, sebuah anime yang menceritakan seorang pemuda bernama Yu yang sangat rajin membuat kerajinan tangan. Di tengah kehidupan Yu yang sungguh anomali dan sangat membosankan, ada seorang gadis cantik bernama Himari selalu mendukung Yu yang saat ini sedang membuat bisnis kerajinan tangannya sendiri. Jir, nih cewek cantik banget, Cok. Mana dekat banget lagi wajahnya. Setelah menjahili Yu pakai air mangga, Himari meminta kepada Yu untuk ngebuat kerajinan sebanyak mungkin karena ia akan membantu Yu untuk menjualnya. Beberapa tahun kemudian, bisnis Yu dan Himari lumayan berkembang, di mana Himari bisa menarik perhatian teman-temannya untuk ngebeli kerajinan buatan Yu tersebut. Tapi sewaktu Yu akan kembali ngebuat kerajinan lagi. Woi, jangan ganggu lah, aku lagi fokus, Jir. Kalau nggak stop aku sodok nih. Woi, Himari, turunlah. Enggak akan, aku bakal pakai teknik Habib buat ngunci kamu. Lalu di tengah sifat Himari yang sangat iseng, Yu mulai menceritakan sedikit tentang Himari. Kalau Himari ini merupakan model pertama Yu untuk mempromosikan kerajinan yang sudah Yu buat. Karena sewaktu masih SMP, Himari selalu mengajak Yu untuk ngebangun bisnis bersama karena Himari akan mendukung bisnis kerajinan Yu. Bahkan Himari berkata kalau dia akan menjadi model untuk iklan produk Yu selamanya. Sepulang dari sekolah, enaknya mesen sushi dan teh hangat di sebuah kafe. Namun di tengah pembicaraan itu, Himari berkata kalau bisnis Yu tidak berkembang sampai dia usia 30 tahun, maka Yu harus berjanji untuk menikahi Himari. Lah, bukannya kalau gitu harus pacaran dulu? Halah, pacaran itu mah ujung-ujungnya pasti putus. Jadi mending kita temenan aja sampai nikah. Namun setelah melakukan candaan itu, Himari juga berkata jika dia mungkin akan segera dijodohkan dengan pemuda dari keluarga lain. Ya karena keluarga Himari kan adalah keluarga orang kaya. Tapi pas Yu udah mulai ngerasa panik. Canda. Tapi ketika sekembalinya ke rumah, Yu pun kembali teringat dengan kenangan masa kecil mereka lagi. Sewaktu Himari ngebuat janji bersama Yu, berkata jika Yu gagal dalam membuat bisnis sampai umur 30, maka Yu harus segera menikahi Himari apapun yang terjadi. Namun sebelum hal itu terjadi, mereka pun memutuskan untuk menjadi sahabat sementara dulu. Pada keesokan harinya, setelah Himari dihampiri oleh Yu di pagi itu, kita pun akan mengetahui sebuah fakta mengejutkan di mana Himari sebenarnya punya perasaan pada Yu. Namun karena tidak ingin menghancurkan persahabatan mereka selama ini, ya Himari pun memutuskan untuk menikah saja dengan Yu saat mereka sudah dewasa nanti. Ya sesuai janji yang telah dibuat oleh Himari, yaitu di usia 30 tahun. Sementara di lain sisi, Hiro yang sedang merasa haus tak sengaja bertemu dengan gadis cuek di sebuah mesin minuman. Jir, ini cewek jutek banget dah. Namun pas ngelihat gadis itu yang sedang bingung membeli minuman, mata Yu tak sengaja terpaku pada gelang yang dipakai oleh gadis itu. Tapi Hei, aku bisa benerin loh. namun karena gadis itu hanya diam, langsung ngebuat Yu menjadi sangat malu dan memutuskan untuk pergi saja meninggalkannya. Pada keesokan hari, Yu menjadi sangat kesal dengan Himari karena ia malah mengirim ratusan chat kepada Yu ketika sedang belajar. Woi Yu, kamu perhatikan gak? Maaf ya udah bikin kamu kena marah. Lalu di tengah perasaan yang kesal, datanglah Shinji, seorang pemuda yang sering dikatakan sebagai playboy. Namun ketika Shinji akan mengajak Yu untuk main seperti biasa, Himari pun langsung menjadi kesal karena tak ingin jika Yu bermain dengan orang lain, apalagi pemuda playboy seperti Shinji. Melihat pertengkaran di antara mereka yang sudah terjadi, Yu pun hanya bisa pasrah karena emang udah menjadi kebiasaan Yu menghadapi dua orang aneh seperti mereka. Namun rupanya, alasan kedatangan Shinji yang sebenarnya hanyalah ingin mempertemukan Yu dengan gadis yang ia temukan kemarin, di mana gadis cantik bernama Rin itu sedang butuh bantuan Yu untuk memperbaiki gelangnya yang sudah rusak. Tapi sebelum ngebantu Rin untuk memperbaiki gelangnya, Yu pun memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum asam lambungnya kumat. Namun, ketika Yu akan memperbaiki gelang itu, Rin pun malah ragu dengan kemampuan Yu, lalu mulai menunjukkan wajah cemberut kepada mereka. Oi, wajah kamu serem banget, Jir. Sindro Tensei. Jurus percetan bubble wrap. Setelah pertengkaran yang gak penting, secara pelan Yu pun mulai memperlihatkan keahliannya dalam memperbaiki gelang tersebut. Dan pada saat itu, Himari juga berkata, jika Yu sudah masuk dalam mode fokus, maka dia gak akan memperhatikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Lah, ngapa kalian malah ketawa?
Kemudian ketika melihat hasil tangan dari Yu, Rin pun tak nyangka jika Yu bisa memperbaiki gelang yang rumit itu. Namun sewaktu mereka pulang di sore hari, Rin pun segera mengingat kenangan masa kecil mereka sewaktu masih bermain gelang karet 2000-an bersama Himari dulu. Dan sejak masih kecil, Rin sudah menjadi sangat kagum kepada Himari. Ya karena Himari udah memakai gelang buatan Yu, sebuah gelang yang sangat indah. Keesokan hari, sebelum pergi ke sekolah, Tante Yu yang bernama Sakura ini melihat wajah si Yu yang terlihat lebih lesu dari hari-hari biasa. Dan saat tahu jika Yu baru saja memperbaiki gelang seorang gadis, Sakura berkata, jika hal itu bisa saja adalah jalan untuk membuka kisah cinta baru Yu. Karena selama ini, Yu udah jomblo, beban keluarga, bisnis belum jadi, dan nilainya sangat jelek banget. Jadi daripada hanya menjadi beban aja, mending Yu menjalani kisah cinta untuk mencari calon istri. Agak lain nih orang. Tapi sewaktu Yu lagi belajar di kelas, Shinji pun malah memprovokasi Rin untuk menjalin hubungan cinta dengan Yu aja. Namun di saat Rin akan terpojok karena malu, datanglah Himari untuk mencairkan suasana dan menyuruh Shinji pergi. Lanjut, seperti biasa, sewaktu Yu sedang overthinking saat menyiram bunga, Himari pun selalu datang dan bertanya tentang apa yang sedang Yu pikirkan. Dan Yu pun menjawab, Entah kenapa ya, kok perasaanku serasa kayak debar-debar gitu, anjir. mendengar hal itu, Himari pun lantas menjawab jika Yu kemungkinan besar sedang merasakan yang namanya jatuh cinta. Ya cinta anak SMA biasa lah. Dan Himari pun kembali menjelaskan jika perasaan cinta itu merupakan suatu perasaan yang mungkin bisa membuat seseorang menjadi susah fokus, serta berkaitan dengan hal-hal mantap, contohnya kayak caplokan dan juga skibidi. Mendengar hal itu, Yu pun lantas berkata jika Himari paling hanya sotoy aja. Namun ketika mendengarkan perkataan Yu yang terlihat menantang, Himari pun langsung mengajak Yu untuk mencoba caplokan bersama Himari. Ya sebatas biar Yu percaya aja. Anjir, dia beneran serius. Dan setelah diprank oleh Himari, langsung ngebuat Yu menjadi sangat kesal dan emosi dengan Himari. Pada esok pagi, abang Himari yang bernama Banri segera mengajak Yu untuk pergi di kota karena Himari akan melakukan kencan bersama Yu di hari itu. Dan ketika melihat Yu yang akan pergi bersama adiknya, membuat abang Himari pun menjadi teringat dengan kenangan masa lalu sewaktu mengajak tante Yu yaitu Sakura berkencan dulu. Dan sebelum pergi meninggalkan Yu, abang Himari pun segera titip salam kepada Mbak Sakura yang ada di rumah. Tapi ketika Yu bertemu dengan Himari, ia pun langsung menjadi syok dan kesal karena Himari tak memberi info jika Rin akan ikut juga bersama mereka. Kemudian sembari nongki di kafe, Himari pun mengatakan jika Rin ingin menjadi model baru dari kerajinan Yu ke depannya. Karena setelah ngelihat kerajinan Yu kemarin, ngebuat Rin yakin jika usaha Yu akan sangat berkembang. Apalagi setelah memperbaiki gelang Rin kemarin, langsung membuat Rin percaya kepada keahlian Yu. Setelah itu, mereka pun langsung datang ke toko souvenir untuk mencoba beberapa perhiasan yang ada di sana. Dan sebagai awalan untuk menjadi model Yu selanjutnya, Himari pun segera menyuruh Yu untuk memasangkan kalung itu pada Rin. Tapi setelah memasangkannya, Yu pun menjadi sangat syok dan terkejut melihat wajah Rin yang merah seperti plat dinas. Setelah dari toko souvenir, mereka pun lanjut ke toko bunga sembari mengambil referensi untuk kerajinan tangan selanjutnya. Tapi karena merasa haus, Himari berkata jika ia akan membeli minum untuk mereka sebentar. Lalu sembari menunggu Himari kembali, mereka pun mulai membahas setiap bunga yang ada. Dan dari salah satu bunga itu membuat Yu teringat dengan kenangan masa kecilnya di saat Yu tak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil. Tapi ketika Yu menceritakan kisah itu kepada Rin tanpa alasan yang pasti, Rin pun malah memberikan senyuman kepada Yu seakan dia tahu sesuatu. Sebelum pulang dari toko bunga, Rin segera mengajak Yu untuk saling tukar kontak, ya agar hubungan mereka bisa semakin dekat gitu. Namun kemudian di saat Himari pulang ke rumah, kita pun akan mengetahui sebuah fakta jika gadis yang pernah Yu temui sewaktu kecil itu, ya adalah Rin. Dan saat mengetahui hal tersebut, Himari pun langsung paham jika itu mungkin merupakan sebuah takdir mereka. Nah jadi gini, gue bakalan ngejelasin sedikit buat kalian. Jadi kan Himari dan Yu ini merupakan teman semasa kecil yang saling ngebuat janji untuk menjadi sahabat selamanya. Tapi pada satu sisi juga, Himari juga merupakan teman masa kecil Rin yang juga sudah bermain sejak masih kecil. Nah jadi, Himari ini adalah pertengahan di antara Rin dan juga Yu.
Lanjut, pada keesokan harinya, Hyo pun masih gak nyangka jika Rin itu merupakan gadis kecil yang pernah ia temui sewaktu kecil. Tapi pas ngeliat sifat Himari di hari itu, Hyo ngerasa jika Himari sedang menjauhi dirinya. Tapi di saat mereka akan masuk kelas, secara tiba-tiba Rin segera memberikan kue buatannya kepada Hyo sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Hyo kemarin. Namun, ketika melihat Rin yang akhir-akhir ini memanggil Hyo menggunakan nama Yukun, membuat Himari pun menjadi ngakak dan mulai mengejek Hyo. Ingat ya, kita tuh gak ada hubungan apapun. Lagian Rin juga gak akan maulah sama cowok kayak gue. Ketika siang hari, di saat Hyo sedang ngebuat kerajinan baru, Himari malah kembali menggoda Hyo untuk melakukan caplokan seperti yang Himari janjikan beberapa hari lalu. Dan ketika melihat wajah Hyo yang panik, membuat Himari pun segera ngakak sekuat mungkin. Tapi karena gak mau kalah dengan Himari, Hyo pun segera menangkap Himari, berniat untuk membalas prank caplokan Himari kemarin. Namun siapa sangka, yang awalnya hanya ingin membalas prank, malah menjadi serius dan ingin mencaplok Himari. Tapi di saat Hyo akan terbawa suasana dan hilang iman, Himari pun malah ngakak karena ia sudah mengambil foto Hyo. Apa sih, udah kapan sih malah nolak? Lalu pada esok pagi, datanglah Shinji yang ingin mengajak Hyo untuk nongki sebentar. Dimana Shinji pengen ngebahas tentang hubungan di antara Rin dan juga Hyo saat ini. Tapi Hyo pun langsung merasa kesal, ya karena Hyo tuh nggak pernah ngejalin hubungan apapun dengan Rin. Ya walaupun akhir-akhir ini Rin terlihat lebih dekat dari biasanya dengan Hyo. Kemudian di saat kembali ke ruang seni, mereka pun mulai memotret Rin untuk dijadikan sebagai promosi pada karya kerajinan selanjutnya. Kalau dilihat-lihat, Rin cantik juga ya. Dan setelah mengambil gambar tersebut, membuat Hyo menjadi sangat bahagia karena gambar yang dihasilkan oleh Rin sangat tak bisa memancing perhatian mereka. Sepulang dari sekolah, pas lagi ngebahas jika kerajinan Rin akan memiliki arti cinta, Himari berkata jika ia juga ingin dibuatkan. Namun Hyo menolaknya, ya karena kerajinan itu memiliki arti cinta dan gak akan cocok untuk persahabatan mereka. Tapi Himari pun langsung merasa galau, ya karena dia ngerasa kalau udah ditolak oleh Hyo. Karena Himari gak terima aja jika Hyo hanya ingin ngebuat kerajinan tersebut untuk Rin aja. Suatu malam, ketika mereka sedang nongki bersama, Hyo langsung mengeluarkan kalung buatannya. Tapi pas ngelihat hal itu, Himari langsung menahan tangan Hyo, lalu memberikan semangat kepada Hyo untuk segera memasangkannya. Setelah itu, Shinji langsung menyuruh Hyo untuk menjadikan Rin sebagai model baru saja. Tapi Himari pun langsung menolak ide tersebut, seakan tak ingin menerima Rin sebagai model barunya. Namun gak ingin kalah, Shinji pun segera bertanya kepada Hyo, apakah Hyo setuju dengan pendapat Shinji. Tapi saat mendengar kalau Hyo setuju, Himari pun langsung mengambil sesuatu dari tasnya, kemudian menyiram sejumlah air di tubuh Hyo, lalu berkata jika dia ingin memutuskan hubungan persahabatan mereka. Sekembalinya di sekolah, Hyo yang ngerasa jika Himari baik-baik saja, segera menggoda Himari menggunakan kue yang langsung membuat Himari nangis. Ih, kamu jahat banget. Ngeliat Himari yang kabur karena merasa kesal, Rin yang merasa bersalah juga mutusin buat bantu Hyo untuk mencari Himari. Tapi pas mereka gunain kue dan susu buat mancing keberadaan Himari, Dikira gue gampang kepancing. ya walaupun udah ngatain itu, ujung-ujungnya diambil juga. Hingga setelah mengejar sekuat tenaga, Himari akhirnya ditangkap. Namun Hyo pun malah kena tampar karena Himari masih kesal dengan Hyo. Gerak-gerak dikit malah jatuh. Nangislah Himari gara-gara kalungnya retak. Apalagi kalung itu merupakan hadiah Hyo sewaktu masih kecil. Sebagai teman yang baik, Shinji pun mulai menasihati Hyo jika Hyo harus mengabaikan status persahabatan mereka sekarang juga, dan Hyo harus memilih di antara Rin atau Himari. Ya karena pada dasarnya mereka berdua ini pasti memiliki perasaan kepada Hyo. Mendengar saran Shinji yang bijak, Anjay, kamu baik juga ya. ketika pulang di rumah, Hyo segera memohon kepada Himari melalui chat untuk memaafkan dirinya, serta mengajak Himari untuk kembali menjadi sahabatnya lagi. Hyo bahkan rela bersujud kapan saja demi mempertahankan hubungan mereka berdua. Tapi pas Hyo sudah pasrah dengan apa yang sedang terjadi, Himari ternyata cuma iseng dan hanya ingin memberi pelajaran kepada Hyo karena Himari ngira jika putus hubungan dengan Hyo pasti bakalan ngebuat Hyo memohon-mohon kepadanya. Tapi rencana itu tak berjalan dengan baik, di mana Hyo malah seakan sudah pasrah dan menerima jika hubungan mereka putus. Tapi sialnya, Himari pun malah gak sadar akan hal itu, karena Himari tahu ya kalau Hyo gak bakalan mau putus hubungan dengan Himari. Namun pas Himari lagi nunggu kabar Hyo di rumah, tereng,
Cemburulah Himari ketika ngelihat foto tersebut, mengira jika Yu mungkin sudah semakin dekat dengan Rin. Lalu setelah menyiram tanaman dengan perasaan galau, Himari yang sedih lantas menceritakan apa yang sedang terjadi pada Bandri. Tapi pas tahu jika Yu dan Himari sedang punya masalah, Bandri yang murka segera memarahi Himari karena malah memutuskan hubungan persahabatannya dengan Yu. Yang padahal Bandri udah nganggap Yu sebagai adiknya sendiri, berharap jika mereka masih bisa bersahabat sampai naik ke pelaminan. Himari, kamu tuh harus memaafkan Yu. Karena walaupun Yu salah, namun tak seharusnya sampai putus. Setelah mendengarkan perkataan Bandri, Himari mulai sadar jika dia memang sudah bersalah karena putus hubungan dengan Yu. Pada sore hari, Himari yang merasa bersalah menghampiri Yu untuk meminta maaf. Ia berharap jika mereka masih bisa bersahabat lagi kayak biasa. Nah, pas di momen kayak gitu, Himari dan Yu mulai teringat lagi dengan kenangan masa lalu mereka. Menonton film bersama, baca buku bersama, mabar email bersama, dan skibidi Akhirnya, mereka pun mau saling memaafkan demi mempertahankan hubungan mereka. Dan sebagai bentuk permintaan maaf kepada Himari, Yu segera memberikan sebuah cincin buatan tangan kepada Himari sebagai ganti atas kalung Himari yang rusak beberapa hari yang lalu. Dan karena sifat Himari sangat aji mumpung, ia pun lalu meminta Yu memasangkan cincin tersebut kepada Himari. Dan setelah masalah mereka selesai, kita pun akan melihat sedikit kisah masa lalu Yu lagi, di mana beberapa tahun yang lalu, Himari selalu datang di kelas Yu untuk mengajak Yu bermain bersama. Woi Himari, jangan main sama dia. Haters udah biasa, ya walaupun Himari udah sering dapat hujatan nih karena main dengan Yu, namun Himari nggak peduli dengan perkataan mereka. Simpel aja, alasan Himari nggak pengen main bersama teman-teman lainnya, ya karena mereka itu suka gosipin orang. Berbeda dengan Yu, yang sudah fokus ngebangun usaha sendiri, karena apa? Ya karena pengen kaya seperti Timothy Ronald. Nah, semenjak itulah, Yu dan Himari membuat sebuah janji untuk terus bersama. Kembali ke masa kini, datanglah Himari yang segera menemui Yu, berkata jika ia tak jadi pindah ke Tokyo. Ketika mendengarkan hal itu, Yu juga berkata jika yang dia butuhkan saat ini adalah Himari untuk ngebantu bisnis kerajinannya. Tapi di saat Himari pergi di kamar mandi, Anjir, malu banget gua. sementara di lain sisi, Pak Guru tampan pun memanggil Yu untuk menyampaikan sesuatu kepada Yu. Setelah kembali dari ruang guru, Yu langsung curhat kepada Himari jika Yu harus menghadapi ujian remedial agar nggak dikeluarkan dari sekolah. Karena selama ini, Yu cuma fokus ngebuat kerajinan sampai lupa belajar dan nilainya jeblok. Kemudian, Himari juga ngebahas berita baru jika identitas dari Yu sudah terbongkar. Sekarang, semua orang udah pada tahu jika Yu adalah pembuat kerajinan tangan. Dan alasan Himari kesal dengan hal itu, ya karena Himari nggak mau aja jika Yu nanti akan disuruh lagi oleh gadis lain, seperti Rin yang meminta Yu untuk memperbaiki gelangnya. Tapi ketika Yu mendengar Yu berkata kalau dia nggak akan melakukan hal itu lagi, ya karena Yu udah janji untuk membuat kerajinan hanya untuk Himari aja. Oh, jadi gitu. Paniklah Yu ketika melihat Rin yang datang dan menciduk mereka berdua. Dan karena salah paham itu, hubungan di antara Yu, Himari, dan Rin pun menjadi hancur. Lalu pada sore hari, Shinji berkata kepada Himari bahwa jika Himari pengen bersama Yu selamanya, maka Himari itu harus ngelakuin pendekatan yang lebih dekat sekedar jadi sahabat aja. Dan karena sebentar lagi Yu akan ujian remedial, Himari pun lantas mengajak Yu untuk belajar bersama di rumahnya aja demi ngebuat Yu lulus pada ujian remedial itu. Pas nyampe ke rumah Himari, Yu langsung disambut oleh abangnya Himari yang pengen ngebantu mereka untuk belajar. Tapi pas tahu jika Yu tak lulus di ujian sebelumnya, membuat abang Bandri menjadi sangat kesal dan mengatakan jika ia akan mengajari Yu sampai sepintar Einstein. Sementara Himari malah kabur dan meninggalkan Yu sendirian. Setelah belajar, Himari segera mempersiapkan air hangat kepada Yu sebagai hadiah atas kerja keras Yu di hari itu. Tapi pas Yu udah berharap jika Himari akan membersihkan tubuhnya, kemudian Bandri pun mulai bertanya tentang hubungan di antara Yu dan Himari saat ini. Namun ketika Bandri tahu jika Himari yang memutuskan hubungan persahabatan mereka, Bandri yang murka langsung pergi untuk memberikan hukuman kepada Himari, yaitu 100 kali push up, 100 kali sit up, dan lari 10 km setiap hari.
Akhirnya, pada keesokan hari, Bandri segera mengantar mereka ke sekolah setelah memarahi Himari sampai nangis. Tapi ketika sampai di sekolah, datanglah Rin yang segera menciduk mereka lagi dan merasa cemburu saat tahu jika Yu sudah menginap di rumah Himari. Karena tak ingin kalah, Rin yang gak mau kalah berkata jika dia juga ingin ikut belajar bersama mereka nanti. Pada keesokan harinya, Yu menjadi sangat khawatir kepada Rin yang mau ikut belajar dengan mereka. Takutnya bakalan terjadi sesuatu yang skibidi di antara mereka bertiga. Apalagi udah jelas jika Rin memiliki perasaan kepada Yu. Namun karena terlalu asik chattingan dengan Himari, Woi Genji! tapi ketika Yu akan pergi untuk makan siang, dua orang gadis cantik menghampiri Yu setelah tahu jika Yu memiliki bakat membuat kerajinan. Namun di saat Yu akan dijadikan sebagai alat oleh mereka, datanglah Shinji berkata jika Yu sedang sibuk dan gak boleh diganggu. Kemudian, Yu pun segera meminta bantuan kepada Shinji untuk ngebujuk Rin agar tidak ikut belajar bersama mereka. Mendengar hal itu, Shinji pun langsung tertawa ngakak karena gak nyangka jika Yu akan belajar bersama dua gadis cantik, bahkan sampai mau nginap dengan mereka. Lalu sebagai teman yang baik, Shinji memberikan saran kepada Yu untuk terima aja. Lagi pula gak ada pilihan lain selain terima mereka. Karena jika Yu menolak belajar dengan Rin, maka Yu pasti hanya akan mendapatkan rasa bersalah. Tapi ketika Yu akan kembali di kelas, Himari pun datang, berkata jika mereka akan belajar di rumah Yu aja. Awalnya Yu pengen nolak, tapi Udahlah, gue nggak bisa nolak. dan karena bentar lagi akan ada dua gadis cantik yang datang ke rumahnya, dengan wajah yang panik, Yu mulai membersihkan kamarnya sebelum mereka tahu jika Yu adalah wibu bau bawang. Tak lama kemudian datanglah Rin yang langsung ngebuat Yu menjadi terpukau dengan kecantikannya. Basa-basi ya udah biasa. Perlahan Yu mulai menunjukkan bunga hias yang ia miliki, hanya agar Rin gak sadar betapa kotornya kamar Yu. Dan karena Himari datang belakangan, mereka pun memutuskan untuk belajar duluan aja. Tapi ketika Yu sedang mencoba fokus, iman Yu pun langsung goyang di saat melihat melon Rin yang malah bergoyang dumang. Alasan dulu, pergi bikin kopi biar rasa malunya nggak kelihatan. Tapi ketika Yu kembali, krik 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 krik, Rin pun langsung ngebuat sebuah alasan jika bau bantal Yu sangatlah mirip dengan bunga kesukaannya. Dan karena itulah, sampai ngebuat Rin ketagihan untuk mencapoknya. Setelah minum teh, bukannya berhenti, Rin malah kembali nyium bantal Yu karena Rin sangat suka dengan bau dari parfum Yu. Dan pas ngeliat Rin yang melakukan hal itu, Yu pun langsung sadar jika Rin memang sudah punya perasaan kepada Yu. 2 jam berlalu, Yu yang selesai belajar menjadi sangat heran dengan Rin yang bisa tidur di kamar seorang cowok. Tapi pas pengen ngebangunin Rin, Tolong, pala gue digenjot. terciduklah mereka sampai ngebuat Yu harus menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan Rin juga menambahkan jika ia hanya nggak sengaja tidur di kamar Yu aja. Tapi ketika melihat Rin yang malu-malu kucing di hadapan Yu, membuat Sakura pun keceplosan, ngatain jika ia nggak nyangka kalau Rin malah suka dengan pemuda culun seperti Yu. Tapi ya, walaupun mereka udah bersama lagi, namun Rin masih kesal kepada Himari yang sering mengambil kesempatan untuk melakukan hal skibidi dengan Yu. Tapi ya, karena Rin adalah gadis yang bijak, ia pun segera ngebuat kesepakatan jika Rin bakalan menjadi pacar Yu aja, namun Himari masih tetap bisa dekat dengan Yu. Karena jika mereka saling memperebutkan Yu, anime ini nggak bakalan selesai. Ujung-ujungnya ia jadi anime Kanojo Karishimasu. Tapi yang lebih anehnya, mereka bertiga malah setuju bejir buat ngejalanin hubungan cinta segitiga yang aneh. Lalu pas pulang dengan abangnya, Bandri pun mengatakan jika ia akan memberikan hadiah kepada Himari karena Himari sudah belajar dengan giat dan lulus ujian. Lalu pada keesokan hari, Pak Genji pun segera marah kepada Yu, bukan karena nilai Yu jelek, namun karena nilai Yu terlalu bagus untuk berada di remedial. Tahu gitu mending belajar dari awal biar nggak kena remedial. Bentar. Guys, PC gua error lagi, bjir. Jadi ya, ini anime bakalan lanjut ke part 2.